Kalian percaya nggak kalau bikin game itu gampang banget? Hah? Masa sih? Kau bisa bahasa Inggris? Bisa. Hakimi di atas gorila? Mungkin. Sip. Kalau gitu, inilah. Oke, aku udah lama nggak bikin game. Ini udah berbulan-bulan sih aku udah nggak bikin game. Oke, langsung aja buat bikin game kita perlu namanya engine. Engine favoritku ya, Godot Engine. Langsung aja. Oh, ini websitenya ya, godotengine.org. Kita download yang paling baru. Nah, kalau udah nih bisa kita langsung ekstrak aja ya. Dan kita buka yang biasa ini, buka yang biasa dan udah. Dan ini kalian nggak perlu install macam-macam ya. Kalian cukup pencet exe-nya dan udah langsung pakai ini. Jadi untuk project kali ini aku bakal bikin Flappy Bird. Kenapa Flappy Bird? Ya karena simple, kan cuma lompat-lompat doang. Nah untuk bikin itu kita pencet create ya, pencet create, terus namain Flappy Bird. Dan untuk project path-nya kalian ya terserah aja lah mau di mana. Untuk renderer pilih yang compatibility dan udah langsung create aja. Nah ini dia penampakan Godot Engine. Oke, pertama-tama kita butuh aset ya atau gambar yang kita bakal pakai nanti. Dan aku udah punya dua ini, ada audio sama sprites. Sprites itu gambarnya ya. Ada backgroundnya, ini ada burungnya, ada pipanya. Lanjutnya kita bakal setting. Ini ke project settings. Yang kita setting itu pertama window-nya ya atau size resolusinya. Kalau Flappy Bird itu 288 kali 512. Tapi ini atas kalian ya. Tapi kalau game Asia ya resolusinya segini. Dan yang terakhir karena Flappy Bird itu game pixel ya. Jadi ini di tekstur defaultnya itu kita perlu ubah jadi nearest ke linear. Nanti dia bakal burem. Jadi kita pilih nearest biar ngotak dikit. Dan kita bisa mulai. Pertama kita perlu nih 2D scene. Ini adalah game kita. Jadi game kita semua objek-objek itu bakal dikumpulin di game ini. Ini bisa kita save. Lalu background itu nanti pakai node-nya namanya sprite 2D dan bisa langsung di drag aja. Dan untuk offsetnya centernya di off kan aja. Nah kita udah punya background. Lanjutnya adalah karakternya, karakter burungnya, pencet tanda plus. Nah untuk node-nya karena ini karakter ya kita pakai karakter 2D. Ini karakter body 2D, kita namain Tunggu apa? dan ini adalah karakter kita. Buat tambahin gambar kita pakai sprite juga. Cuman karena Flappy Bird itu sprite-nya bergerak ya, si burungnya kan ngepak-ngepak gitu kan. Kita perlu animated sprite 2D. Ini bikin sprite frames yang baru. Untuk animasinya default aja ya. Kita nggak usah ubah namanya. Kita langsung aja masukin gambar burung kita. Gambar burung kita. Gambar burung ini ya. Ini yang kuning aja. Dan kalau kita pencet play, tuh dia ada animasinya, cuman ini lambat ya. Ini kita bisa naikin FPS-nya. Ya cukup lah segini. Selanjutnya adalah collision. Nah kita pakai collision shape 2D. Nah apa fungsi collision ini? Collision ini intinya jadi si burung ini bisa mendeteksi objek di sekitarnya. Dan ini bentuknya nyesuaiin aja. Kita pakai bentuk lingkaran. Nah collision ini anggap aja kayak badannya si burung ini. Jadi si burung bisa mendeteksi objek kayak pipa misal. Sebelum itu kita save. Nah kalau kalian mau masukin burungnya ke dalam game, di game ini kalian pencet Ctrl Shift A. Nah ini keluar ya burungnya. Dan kita pencet play itu F5. Nah kalian udah punya game. Wow. Tapi ini kalau kalian lihat ini burungnya stuck gini ya, dia nggak gerak sama sekali, bahkan animasinya pun nggak jalan. Nah untuk animasinya kalian balik ke animator sprite tadi. Nah pencet tombol yang ini ya, biar si animasinya ngeplay. Nah bisa kalian lihat dia ngeplay otomatis. Nah terus gimana cara biar tambahin gravitasinya? Dan untuk tambahin gravitasi ini kita udah mulai masuk coding ya. Nah kalian jangan takut, selama kalian bisa bahasa Inggris dan kalian bisa mikir, ini bakal gampang. Bener, ini bakal gampang. Nah buat codingnya kalian ke burung yang ini, terus pencet ini dan create aja. Oke, untuk gravitasi kita perlu function atau bagian. Nama bagiannya adalah physics process. Nah ini function atau bagian ya. Bagian tuh ya kan gravitasi itu berhubungan sama fisika. Kita perlu velocity. Nah velocity itu kecepatannya ya. Ini velocity ditambah aja sama get gravity dikali delta. Delta ini apa? Game itu terbentuk dari frame. Nah biasanya di game itu ada 60 fps. Kalau misalnya 60 fps maka nampilin 60 gambar dalam detiknya. Nah jarak dari gambar ke gambar atau frame ke frame itu delta. Jadi perlu dikali delta biar nggak kecepatan gitu lah. Terakhir kita tambahin move and slide biar burungnya bisa gerak. Play dan selamat, burung kalian jatuh.
Dan selanjutnya adalah bagaimana biar burungnya bisa gerak. Nah, buat bikin burung kalian gerak, oke, kayaknya terdengar salah deh. Ya, intinya biar bikin si ininya gerak, kita perlu keybind atau tombol ya. Nah, cara nambahin tombol atau keybind, kalian balik ke project settings. Nah, ini ke sebelah nih, kan general. Nah, ke sebelahnya, ke input map, di bagian add new action, ini kita bisa tulis lompat ya. Nah, ini ada tanda plus, kalian bisa tambahin tombol spasi. Atau enggak, tambah lagi ya, tambahin tombol klik kiri. Nah, jadi lompat itu antara dua, ada spasi sama klik kiri. Kembali ke script yang buruk tadi, kita bikin bagian atau function baru. Namanya mirip ya, namanya proses. Nah, untuk bagian logika kayak animasi atau enggak kontrol, nah masuknya di bagian proses. Nah, logikanya adalah if kalau input is action, just press. Lompat, kalau misalnya tombol lompat ditekan sekali aja, velocity-nya di bagian Y ya. Y itu atas sama bawah, kan lompat itu ke atas ya. Berarti pakainya Y sama dengan min 400. Nah, ini kembali sama matematika ya. Kalau matematika positif tuh ke atas. Nah, kalau di game development ya, jadi kalau negatif tuh ke atas, positif tuh ke bawah. Jadi kita play lagi. Nih. Kalau kalian tekan spasi, tuh dia bakal lompat. Kalau klik kiri juga bakal lompat tuh. Wow. Dan di Flappy Bird, kalau kita pencet lompat, itu nanti burungnya dia bakal dongak ke atas gitu. Dan kalau kita biarin, burungnya bakal dongak ke bawah. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita mainin rotasi dari burungnya ini. Jadi logikanya, kalau misal tombol lompatnya ditekan, dia rotasi dalam derajat degrees, dia bakal negatif 45. 45 itu dia kayak gini ya. Kalau misalnya positif, dia bakal ke bawah. Terus logika lagi, kalau misalnya lompatnya nggak ditekan ya, if kalau rotasinya di bawah 90 ya, di bawah 90 tuh ya negatif ya bisa ya. Rotasinya tuh bakal ditambah dengan 1. Ditambah dengan 1 berarti dia bakal pelan-pelan turun ke bawah. Play dan lihat tuh. Dan selanjutnya adalah pipanya. Kita bikin baru, jadi kita masukin area 2D. Dan untuk gambarnya kita pakai sprite. Ada yang atas sama bawah. Ini bisa langsung di drag aja. Dan untuk yang atas ini kita ke offset. Nah, kita pilih flip V. V itu vertikal, biar nanti si pipanya tuh ke bawah tuh. Dan ini kita susun aja ya. Yang atas itu kalau aku 225, kalau yang bawah tuh posisinya di 225. Dan pipanya ini kita ganti namanya dulu. Taruh di sebelah sini. Ini kan ada kotak kan, ada persegi panjang. Nah, persegi panjang tuh screen kita. Kita mau pipanya ini spawn di tepat di bagian kanan layar. Jadi muncul di sini terus gerak, hilang. Muncul di sini, gerak, hilang. Dan terakhir adalah collisionnya. Oke, collisionnya udah selesai. Dan kita tinggal tambahin scriptnya aja. Nah, cara bikin biar si pipanya ini gerak, kita perlu bikin bagian atau function proses ya. Nah, logikanya kalau misalnya dia gerak, ini dia nggak pakai kecepatan kayak tadi ya. Nah, kita main posisinya aja. Buat bikin dia gerak ke kiri, itu pakai koordinat posisi X. Jadi ini posisi si pipanya ya, X. Ini kita kurang 1. Ini tuh satuan adalah pixel ya. Berarti posisinya dikurang 1 pixel. Ya, 1 pixel. Kita save, terus kita masukin ke dalam game. Nah, pipanya otomatis di sini ya, play. Dan wow, dan gimana cara bikin mekanisme biar pipanya spawn terus-terusan? Caranya kita bikin timer. Jadi di game ini kita masukin komponen timer. Timernya bisa anggap aja 2 detik ya. Dan di game ini kita bikin script juga. Kenapa gamenya ini perlu dikasih script? Biar kita bisa pakai ini, signals. Kalian pencet timer. Nah, ini ada signal namanya timeout. Nah, timeout ini adalah signal buat ngasih tahu ke game kalau misalnya waktunya udah habis gitu. Kan ini udah 2 detik ya. Misal 2 detik udah berlalu. Nah, bakal ngapain gamenya? Jadi pencet aja, lo masukin ke dalam game. Nah, yang kita mau adalah setelah 2 detik kita mau pipanya nge-spawn. Jadi caranya kita bikin variabel namanya pipa. Ini kita load. Nah, ini pipa dot instantiate. Nah, langsung aja ini add child pipa. Add child, kita masukin pipanya ke dalam game. Play. Dan oh ya, aku lupa, timernya kita pencet ini ya, auto start, biar si timernya mulai. Kalau nggak pencet ini, timernya nggak bakal mulai. Dan boom, tuh pipanya bakal nge-spawn kan. Kita coba jadi 1,5 detik aja. Oh ya, di Flappy Bird kan
pipanya posisi spawnnya bakal beda-beda kan, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah gitu caranya, kita pakai nilai random. Cara nyari nilai randomnya adalah ini pipanya, kita set ke paling atas nih, ujung paling mentok ya. Nah ini adalah posisi pipa yang paling mentok ke atas. Kalian catat koordinatnya 127 bagian Y nya. Dan untuk yang paling bawah itu 386. Balik ke script yang tadi. Nah kalian tulis pipa position .y. Nah kita pakai nilai random, randy range. Randy itu maksudnya nilai random bilangan bulat, jadi nggak ada koma-komaan antara 127 sama 386. Ini tuh mentok yang paling atas, ini mentok yang paling bawah. Nah bakal beda kan posisinya. Gimana caranya biar burungnya ini bisa mati gitu? Caranya kita ke script burung, terus tambahin variabel matinya false ya. Misal kita tekan lompat kan bakal naikkan. Nah kita tambahin logika baru, kalau misalnya tekan lompat dan belum mati, jadi selama burungnya belum mati kita bisa tekan lompat. Kalau burungnya udah mati kita nggak bisa lagi. Dan kalau burungnya mati pipanya pasti bakal diem kan. Ini kita tambahin logika baru, if burung not mati. Nah selama burungnya belum mati, ini pipanya bakal geser. Coba kita tes kalau burungnya mati, nggak bisa dikontrol, pipanya juga nggak muncul. Cuman ada satu masalah, misal burungnya mati ya, ini pipanya bakal nge-spawn terus-terusan, jadi bakal numpuk gitu. Kita balik ke game, terus kita pakai function proses, kita ke bagian proses. If kalau si burung ini sudah mati ya, timernya stop. Nah kalau misalnya burung mati, timer bakal stop. Kalau timernya stop, dia nggak bakal nge-spawn pipanya. Dan terakhir, nah cara biar burungnya mati kalau kena pipa adalah kita ke signals, terus ini cari di area 2D ya, ini cari body enter, masukin aja. Nah body enter ini maksudnya si burungnya kena ke pipa, ini body mati sama dengan true. Artinya kalau misalnya burungnya kena pipa, burungnya bakal mati. Nah tuh, si burungnya nyundul si pipanya dan burungnya mati. Dan hal terakhir adalah kita nambahin skor. Kita bikin area baru ya, area baru, ini kita kasih nama skor. Dan kita perlu collision, kan kalau pipa kan persegi kan, ini kita bisa pakai segment tuh nanti dia cuma garis gini doang. Nah ini adalah collision untuk skornya. Jadi kalau misalnya burung yang ngelewatin ya, nanti skornya bakal nambah. Balik ke script yang burung tadi, kita tambahin variabel baru namanya skor, set nilainya ke 0, dan balik ke game. Ini kita tambahin note baru namanya label. Nah label ini fungsinya nampilin teks skornya ya. Ini posisinya bisa ke tengah aja, dan untuk size nya, nah lihat ini ada skornya ya. Dan kita ke script gamenya, ini di bawahnya kita tambahin label text. Ini kita ngedit teks dari labelnya menjadi var itu string str. Var itu data variabel yang tadi, yang skor itu, dan ke string itu ketulisan. Nah variabel apa? Variabel burung dot score. Nah kita kan bikin nih variabel score, kita masukin ke dalam teks. Dan di pipa, di score ini, ke bagian signals, ini juga ada body enter. Nah beda ya, body enter yang ini kalau kena pipa, body enter yang ini kalau kena skor. Kalau misalnya burung ngelewatin skornya, ini kita tambahin skornya plus sama dengan 1, dan si skor ini dia bakal hancur, queue free. Jadi maksudnya kalau misalnya burung yang ngelewatin skornya bakal nambah dan dianya hilang. Aduh mati lagi tuh. Dan oh ya, kalau kayak begini labelnya ke bagian ini ordering, nazi indexnya 1 nih, jadiin 1. Dan udah, kita udah bikin Flappy Bird mati, kita udah bikin Flappy Bird di Godot. Mudah bukan? Sangatlah mudah.